Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lili Saadatul Khairiyah dengan NIM 2021062136. Saya dari kelas 7D PGSD FKIP 11 April Sumedang. Dibuatnya video ini yaitu untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah konsep dasar biologi di SD dengan dosen pengampu Poppy Anggraini ST-MPD. Maka dari itu, kita langsung simak videonya. Assalamualaikum anak-anak, apa kabar hari ini? Apakah semuanya baik? Semoga semuanya dalam keadaan baik ya, sehat, dan juga tetap semangat. Kali ini, kita akan belajar tentang pengaruh pola hidup manusia terhadap permasalahan lingkungan. Nah, adapun tujuan pembelajaran pada kali ini yaitu peserta didik dapat mengamati pola hidup manusia yang menyebabkan terjadinya permasalahan lingkungan, serta memprediksi dampaknya terhadap kondisi sosial kemasyarakatan dan juga ekonomi. Oke anak-anak, sekarang Ibu ingin bertanya, coba gambar apakah ini? Ada yang bisa menceritakan atau menjelaskan gambar ini? Nah, bagus sekali. Terima kasih dan beri tepuk tangan kepada teman kita yang sudah berani menceritakan gambar tersebut. Nah, kemudian Ibu ada pertanyaan lagi nih. Mengapa terjadi permasalahan lingkungan di bumi? Ada yang tahu? Dan bagaimana dampak permasalahan lingkungan terhadap kondisi sosial kemasyarakatan dan juga ekonomi? Oke, baik. Bagus sekali. Beri tepuk tangan kepada teman-teman kita yang sudah berani menjawab pertanyaan dari Ibu. Terima kasih. Nah, anak-anak, di bumi ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menyediakan berbagai macam sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan oleh manusia. Contohnya, ada yang tahu tidak apa saja contohnya? Betul sekali, seperti padi. Padi yang bisa kita gunakan bijinya atau yang biasa disebut beras, itu sebagai bahan makanan pokok kita. Selanjutnya yaitu hutan. Di hutan itu terdiri dari berbagai macam pohon, yang mana pohon tersebut bisa kita jadikan atau kita manfaatkan untuk apa? Ada yang tahu tidak manfaat dari pohon yang ada di hutan? Nah, betul sekali. Kayu yang ada di hutan itu bisa kita manfaatkan diantaranya untuk kayu bakar. Kemudian untuk apa lagi? Ya, betul. Dibuat kursi, ya, meja, lemari, gitu ya, dan lain-lain. Bagus sekali. Terima kasih kepada yang sudah memberikan jawaban. Selain itu, pohon juga menghasilkan oksigen. Nah, ada yang tahu tidak manfaat dari oksigen bagi manusia itu untuk apa? Betul sekali, yaitu untuk proses pernafasan manusia. Seperti itu ya. Nah, anak-anak, akan tetapi ada juga perbuatan manusia yang menyebabkan kerusakan pada bumi atau lingkungan yang disebut dengan deforestasi. Nah, Ibu ingin bertanya, ada yang tahu tidak apa itu deforestasi? Deforestasi adalah kegiatan menebang hutan atau tebang pohon agar lahannya dapat manusia gunakan untuk kebutuhan hidupnya. Adapun deforestasi ini dilakukan manusia dengan beberapa cara, di antaranya. Ada yang tahu tidak caranya apa saja? Salah satu caranya yaitu dengan membakar hutan. Aduh, rumahku dibakar. Terus aku tinggal di mana dong nanti? Manusia jahat banget. Kemudian, deforestasi juga dilakukan dengan cara menebang pohon secara liar atau besar-besaran, sehingga hutan menjadi gundul dan mengakibatkan apa? Coba, jika hutan gundul mengakibatkan apa? Ada yang tahu? Betul sekali, jika hutan gundul maka akan menyebabkan bencana alam. Nah, ada yang tahu tidak bencana alam apa yang disebabkan oleh hutan gundul? Betul sekali, seperti contohnya banjir, longsor, dan juga suhu di bumi semakin meningkat, atau yang biasa kita kenal dengan nama pemanasan global. Selain deforestasi hutan, ada contoh lain yang mengakibatkan kerusakan lingkungan atau bumi, yaitu ada yang tahu tidak apa lagi selain deforestasi. Nah, adapun contoh lain pola hidup manusia yang mengakibatkan kerusakan lingkungan selain deforestasi yaitu ada destructive fishing. Apakah destructive fishing itu? Nah, destructive fishing adalah penangkapan ikan dengan menggunakan bahan, alat, atau cara yang merusak sumber daya ikan maupun lingkungannya. Nah, ada yang tahu tidak contoh tindakannya seperti apa? Adapun contoh tindakannya yaitu yang pertama, manusia menggunakan 2 kg bahan peledak
yang mampu menghancurkan 5 meter persegi terumbu karang. Contoh yang kedua yaitu racun. Racun dari limbah pabrik dapat menyebabkan karang mati dan sangat sulit untuk hidup kembali. Nah, pengeboman, penggunaan racun, dan juga menyetrum sudah pasti akan membunuh ikan, non-target juvenil, serta biota laut lainnya. Nah, anak-anak, itulah perbuatan atau pola hidup manusia yang dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan. Kita sebagai manusia yang cerdas, yang sudah diberikan begitu berlimpah kekayaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita harus menjaga kelestarian alam dan juga pandai berinteraksi dengan alam yang ada di bumi ini. Nah, lalu bagaimana sih pola hidup atau aktivitas manusia yang seharusnya dilakukan, yang tidak dapat merusak lingkungan dan juga alam? Ayo, ada yang tahu tidak? Siapa yang bisa memberikan contoh pola hidup atau aktivitas manusia yang seharusnya dilakukan oleh kita? Nah, adapun pola hidup atau aktivitas manusia yang seharusnya dilakukan, yaitu yang pertama melakukan tebang pilih. Mengganti tanaman yang ditebang dengan tanaman baru, menangkap ikan secara bijak, tangkaplah ikan yang sudah layak dikonsumsi. Nah, setelah mengikuti pembelajaran hari ini, apakah kalian senang atau sedih? Apakah kalian merasa sulit atau tidak? Nah, jika ibu mengasih kesempatan untuk kalian memberi bintang pada pembelajaran kita hari ini, kalian akan memberikan bintang berapa dari 1 sampai 5? Demikian pembelajaran kita hari ini. Semoga kalian semua tetap sehat dan terus bersemangat. Jangan lupa kalian semua untuk selalu menjaga kelestarian lingkungan. Nah, adapun setelah mengikuti pembelajaran hari ini, tugas kalian adalah coba kalian mencari contoh pola hidup atau aktivitas manusia yang dapat menyebabkan terjadinya permasalahan pada lingkungan di bumi. Terima kasih karena kalian sudah mengikuti pembelajaran hari ini dengan semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.